Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral hadirin al-muslimin, mari kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang melimpah. Salawat beriring salam kita doakan agar disampaikan kepada baginda Rasulullah beserta para sahabat, para kerabat dan para tabi'in. Pada kita, semoga Allah senantiasa memberkati usia kita, memudahkan urusan-urusan kita, memberikan kesabaran dan ketabahan dikala kita menghadapi masalah dan musibah. Dengan mengharap ridha dan berkahnya, mari kita mulai pengajian ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tanda kecil akan datangnya hari kiamat, yaitu menyerahkan urusan kepada orang yang bukan ahlinya, orang yang bukan bidangnya. Ini berdasarkan sebuah hadis Rasulullah SAW. Hadisnya sahih, termaktub di dalam kitab Sahih Bukhari dan juga dalam Sahih Muslim. Ada seorang Arab, Badui, orang Arab pedalaman, bertemu dengan Nabi dan bertanya kepada beliau, mata sa'ah. Sa'ah bisa kita beri makna dengan hari kiamat. Lalu Rasulullah menjawab, idza duyatil amanah fantadiris sa'ah. Apabila amanah telah disia-siakan, maka tunggulah datangnya sa'ah, tunggulah datangnya hari kiamat. Lalu sang badui ini, orang Arab kampung ini bertanya lagi, kaifa ida'atuha, bagaimana bentuk penyia-nyiaan itu? Lalu Rasulullah menjawab lagi, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Apabila sebuah urusan dipercayakan, diserahkan kepada orang yang bukan ahli urusan itu, maka tunggulah sa'ah. Hadirin kaum muslimin dan para pendengar terutama yang menyampaikan pertanyaan ini, yang pertama bisa saya jawab bahwa yang ditanyakan ini memang sejauh bacaan saya dalam kitab-kitab tauhid memang tidak dimasukkan. Lalu saya coba mengecek pemahaman para ulama terhadap hadis ini. Ada ulama yang memberi komentar sebagai berikut, bahwa Nabi sangat paham dengan kondisi penanya. Dalam salah satu sabda beliau yang lain, kallimun nas ala qadri uqulihim. Bicaralah dengan manusia sesuai dengan tingkat kemampuan mereka memahami. Kalau ada orang yang bertanya yang tingkat pemahamannya agak tinggi, maka beliau akan memberikan jawaban yang sedikit tinggi. Kalau ada yang bertanya pertanyaan yang sama, tapi tingkat kemampuan memahaminya sangat rendah, maka Rasulullah juga memberi jawaban yang agak rendah. Kata para ulama, hadis ini dalam konteks tersebut, orang Arab pedalaman, orang Arab pedesaan dipahami orang yang katakanlah memiliki ilmu yang sedikit terbatas waktu itu, lalu bertanya tentang hari kiamat. Nabi pun menjawab, memberikan jawaban yang sedikit sederhana, bahwa hari kiamat akan datang apabila orang menyia-nyiakan amanah. Apa maksud hari kiamat yang disampaikan oleh Nabi melalui hadis ini? Para ulama berkomentar, boleh jadi memang hari kiamat yang disebut dengan yaumul akhirah seperti bahasan kita. Tetapi sangat besar kemungkinannya bukan itu. Yang dimaksud kiamat di sini adalah as-sa'ah, kehancuran di tengah-tengah masyarakat itu. Maka
Hadis ini dipahami apabila amanah telah disia-siakan di sebuah kelompok masyarakat, maka tunggulah masa kehancuran masyarakat tersebut. As-sa'ah di sini adalah batas kejayaan, batas ketenaran, batas kemakmuran, batas kehebatan. Ketika amanah telah disia-siakan, maka masyarakat itu yang tadinya maju menjadi tidak maju, yang tadinya makmur menjadi tidak makmur, yang tadinya megah terkenal menjadi terpuruk. Lalu bagaimana bentuk penyanyian amanah itu? Itu adalah ketika satu urusan dipercayakan kepada orang yang tidak ahli bidang itu. Tak mungkin orang menguasai segalanya. Tak mungkin orang bisa memahami segala sesuatu, mulai dari persoalan-persoalan agama, persoalan-persoalan yang sangat teknis dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, yang terpenting ingin dicatat, ingin diingatkan melalui hadis ini adalah urusan yang dipercayakan kepadanya, kepada seseorang itu harus betul-betul orang tersebut memahami, menguasai urusan tersebut. Dalam bahasa sederhana, berobatlah kepada dokter, memangkaslah kepada tukang cukur. Artinya, dokter itu ahlinya mengobati orang. Tukang cukur ahlinya memangkas rambut orang. Jangan ada yang berpandangan bahwa dokter itu biasanya pintar, maka segala-galanya kita adukan kepada dokter. Segala-galanya kita menghadapi dokter. Sakit pun kita datang kepada dokter. Mau pangkas pun kepada dokter. Mau bicara politik pun kepada dokter. Bicara ekonomi pun kepada dokter. Akhirnya menjadi sia-sia. Sejarah telah memperlihatkan kepada kita sepanjang kehidupan umat manusia. Begitu banyak negara-negara hancur, begitu banyak ketenaran menjadi anjlok, begitu banyak orang-orang hebat, masyarakat-masyarakat hebat, tiba-tiba menjadi hancur lebur, rusak binasa karena persoalan ini. Amanah disia-siakan, urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahli. Beginilah kira-kira yang dimaksudkan oleh hadis ini. Jadi kita memahami as-sa'ah di sini lebih pada kiamat kecil, kiamat terbatas, kehancuran pada kelompok-kelompok tertentu, kehancuran pada lembaga-lembaga tertentu. Dalam sebuah lembaga umpamanya, tidak mungkin semuanya harus menjadi manajer. Maka ada manajer, ada karyawan, ada direktur, ada pemasaran, ada macam-macam. Maka yang menguasai pemasaran diberikan bidang pemasaran kepadanya. Yang menguasai komunikasi berikan bidang humas atau bidang komunikasi kepadanya. Yang ahli bidang, katakanlah bidang politik, maka berikan hal politik. Jangan mentang-mentang pimpinannya ini dipilih oleh warga di lembaga itu, lalu bagi-bagi jabatan kepada yang memilihnya. Bagi-bagi. Ketika dibagi-bagi, akhirnya yang memilihnya itu sudah habis orang, akhirnya diberikan semua jabatan-jabatan penting kepada orang yang memilihnya. Nah ini, kalau umpamanya tidak ada lagi di dalam kelompok yang memilihnya sebagai pimpinan di lembaga itu, maka berikan kepada jabatan-jabatan penting kepada orang di luar yang memilihnya. Nggak apa-apa, boleh. Jangan hanya berpandangan karena yang memilih saya adalah mereka, maka saya harus membagi jabatan kepada mereka yang memilih. Maka tunggulah masa kehancuran lembaga itu. Hadirin kaum muslimin dan para pendengar yang berbahagia. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang tanda-tanda besar akan datangnya hari kiamat. Artinya ketika tanda-tanda itu datang, maka tidak ada lagi jarak waktu antara kedatangan tanda itu dengan kedatangan kiamat. Kita buka sebuah hadis riwayat Muslim, juga terdapat di dalam Sunan Abu Dawud, Tirmizi dan Ibnu Majah. Uzaifah bin Usaid Al-Ghifari melaporkan bahwa suatu kali mereka duduk-duduk di teras masjid, membincangi tentang dahsyatnya hari kiamat. Tidak lama kemudian di tengah-tengah pembicaraan mereka datanglah Rasulullah SAW. Pada saat itu Rasul pun bertanya kepada mereka, "Ma tuzakiruna?"
apa gerangan yang sedang kalian perbincangkan? Lalu mereka menjawab, nazkurus sa'ah, kami sedang membincangkan tentang as-sa'ah, tentang hari kiamat. Selanjutnya Rasulullah bersabda, innaha la taqumu hatta taro qablaha asyara ayatin. Sesungguhnya hari kiamat itu tidak akan terjadi sebelum Anda melihat 10 tanda-tanda yang sangat pasti. Sesungguhnya hari kiamat yang kalian perbincangkan itu tak akan datang sebelum diawali oleh 10 peristiwa yang peristiwa itu pasti terjadi. Apakah peristiwa itu? Rasulullah menyebutkan satu persatu. Ad-dukhan, kabut. Ini sudah kita bahas seminggu yang lalu. Kabut, asap menggumpal, penuh memenuhi permukaan bumi hingga ke langit. Orang-orang saleh waktu itu merasakan begitu dinginnya sampai-sampai pilek. Sedangkan orang-orang jahat, orang-orang fasik, orang-orang maksiat, orang-orang yang senantiasa berbuat maksiat, merasakan begitu sesak napas mereka oleh keberadaan kabut itu. Telinga mereka seakan-akan tersumbat oleh kabut itu sehingga sulit sekali mendengarkan bunyi-bunyi dan suara yang ada di sekitarnya. Itulah ad-dukhan. Itu yang pertama. Lamanya kata Rasulullah 40 hari. Lalu yang kedua adalah ad-dajjal. Adalah satu nama bagi satu makhluk yang hanya datang nanti menjelang hari kiamat. Kelopak matanya itu sangat tebal sehingga menutupi mata kanannya. Mata kirinya bisa melihat. Apa tugas Dajjal? Apa pekerjaannya? Misi yang diemban oleh Dajjal adalah melakukan provokasi, menimbulkan huru-hara di tengah-tengah masyarakat, lalu memutarbalikkan fakta. Yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Orang-orang yang memperjuangkan kebenaran dicari-cari kesalahannya. Ulama-ulama dicari kesalahannya, padahal kesalahan dia yang ciptakan. Orang-orang saleh dikatakan salah, orang-orang bejat diagung-agungkan. Opini diciptakan sedemikian rupa, pikiran dan perasaan diputar balikkan, sehingga orang-orang ketika mendengar katakanlah ajakan seruan kepada berbuat salah, orang-orang mudah mengikutinya. Kenapa? Karena yang salah itu telah dikemas dengan keindahan-keindahan sedemikian rupa. Sedangkan ketika ada orang mengajak berbuat baik, maka dipengaruhi agar orang tidak mau percaya kepada ajakan-ajakan itu dengan bermacam-macam cara, dengan bermacam-macam dalih, agar orang tidak mau mendengarkan kebaikan-kebaikan dan kebenaran yang disampaikan oleh orang tersebut. Caranya adalah opini. Mereka kuasai opini dengan memanfaatkan apapun. Itulah kerjaan Dajjal. Dajjal identik dengan kebohongan. Tak ada Dajjal tanpa kebohongan. Dan tak ada kebohongan tanpa disusupi oleh nilai-nilai Dajjalisme. Paham kedajjalan. Dajjalisme, paham kedajjalan sebenarnya sudah mewabah sejak saat ini, tetapi belum sampai kepada puncaknya. Kapan puncaknya? Ketika pimpinan Dajjal nanti turun ke muka bumi ini. Kalau sekarang ini Dajjal masih amatiran, Dajjal yang ada sekarang masih kelas teri, nanti akan ada Dajjal yang sebenarnya Dajjal, yaitu Dajjal kelas kakap. Ketika Dajjal yang hakiki itu datang, ketika Dajjal yang bosnya Dajjal datang nanti, maka akan timbul fitnah, akan timbul pertentangan, akan timbul peperangan, akan timbul konflik di mana-mana. Akan timbul macam-macam kesalahan-kesalahan hura-hura. Maka hura-hura itu tak akan berakhir. Hura-hura itu kalaupun berakhir hanya tenang sesaat, hanya jeda sesaat. Setelah itu muncul lagi hura-hura yang lebih besar dan diikuti oleh akan datangnya hari kiamat.
Hadirin kaum muslimin, para pendengar yang berbahagia, setelah Dajjal, wadabbah, kata Rasulullah. Salah satu tanda di antara 10 tanda hari kiamat adalah adabah, binatang yang melata. Para ulama memberikan penjelasan sedikit sekali, karena ini masalah gaib, belum ada orang yang pernah melihat, orang belum punya pengalaman. Binatang yang melata bagaimana ini? Apakah dalam bentuk ular? Apakah dalam bentuk macam-macam? Tetapi yang terpenting bagi kita adalah bahwa munculnya binatang tersebut di mana sebelumnya belum pernah ada binatang seperti itu. Kalaupun ada, jauh berbeda. Sama dengan Dajjal. Dajjal yang muncul menjelang hari kiamat nanti memiliki performan, memiliki karakter, memiliki penampilan yang jauh berbeda dengan kejahatan-kejahatan yang diperlihatkan oleh Dajjal kecil sekarang ini. Berbeda sekali. Adabah juga demikian. Binatang melata yang akan muncul menjelang datangnya hari kiamat nanti jauh berbeda dengan binatang yang melata yang pernah kita lihat sekarang. Yang penting diingat adalah adabah binatang melata yang akan muncul menjelang hari kiamat, yang menjadi tanda akan datangnya hari kiamat nanti, itu juga punya misi, itu juga punya tugas, punya fungsi, punya sesuatu yang akan dia lakukan. Yang akan dia lakukan lebih pada menakut-nakuti orang, menimbulkan kecemasan. Kalau Dajjal tadi berperang lewat perang opini, yang mereka perangi adalah wawasan dan pikiran, maka adabah ini muncul, yang dia perangi fisik manusia, datang ke tengah-tengah manusia, menakut-nakuti manusia. Kehadirannya melahirkan kebisingan yang berakibat serba tidak pasti. Muncul hura-hura, muncul kekacauan, muncul ketakutan, muncul kecemasan. Inilah adabah. Kemudian watulu asyamsi min maghribiha, terbit matahari dari sebelah barat. Ini jangan dikira dongeng. Ini jangan dikira sesuatu yang mustahil terjadi. Kita berpandangan matahari muncul dari sebelah timur setiap hari seperti itu. Tak mungkin kita anggap matahari akan muncul dari sebelah barat. Kita sering menggunakan sesuatu yang biasa menjadi sesuatu yang pasti. Ini cara penyimpulan, cara pengambilan kesimpulan yang keliru. Sesuatu yang sudah biasa terlihat itu bukan sesuatu yang pasti, tetapi namanya yang lazim. Air biasanya mengalir ke tempat yang rendah. Itu bukan hukum pasti, tetapi hukum biasa. Api biasanya membakar. Itu hukum biasa, bukan hukum pasti. Matahari terbit dari sebelah timur. Itu hukum biasa, bukan hukum pasti. Kenapa kita katakan bukan hukum pasti? Karena tidak ada yang memastikan matahari harus terbit dari sebelah timur selalu. Falak bisa saja berubah. Peredaran bumi bisa saja berbalik. Siapa yang membalikkan? Kekuatan Allah. Kemahakuasaan Allah yang membalikkan semua itu. Maka yang biasa bisa berubah menjadi yang tidak biasa. Nah, itu dia. Kita melihat hari-hari ini dalam kehidupan kita, matahari muncul dari sebelah timur. Maka ketika disampaikan kepada kita matahari akan muncul dari sebelah barat, jangan sekali-kali kita mengatakan bahwa itu tidak mungkin. Boleh kita katakan itu tidak biasa, bukan tidak mungkin. Ada contoh begini. Sesuatu yang biasa adalah apabila besi dipertajam, dipertipis, lalu dibikin tajam, ketika digoreskan ke kulit manusia, maka kulit manusia akan terluka. Itu hukum biasa, bukan hukum pasti. Mungkinkah di suatu saat besi yang sangat tajam tidak menggores, tidak melukai manusia? Sangat-sangat mungkin, tapi tidak biasa. Tak ada, naurun top dabu, naurun main akrobat, macam-macam. Tidak terluka. Kenapa? Ada persoalan lain. Sesuatu yang sudah biasa kita lihat, itu belum tentu sesuatu yang pasti. Makanya, munculnya terbitnya matahari dari sebelah barat, itu bukan sesuatu yang bertentangan dengan kepastian logika manusia. Maka, menjelang datangnya hari kiamat nanti,
matahari akan terbit dari sebelah barat. Aneh memang. Keanehan-keanehan itulah yang akan muncul menjelang hari kiamat. Hari kiamat itu puncak dari semua keanehan yang ada dalam pikiran manusia. Bukan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Kita sering melihat keanehan-keanehan di dunia ini. Kenapa kita percaya kepada keanehan-keanehan itu? Maka hari kiamat itu sesuatu yang juga aneh. Aneh menurut ukuran pikiran manusia. Mengapa kita tidak mau percaya kepada datangnya hari kiamat itu? Begitu kira-kira cara pembahasan hal ini. Wa tulu asyamsi min maghribiha, matahari akan muncul dari sebelah barat. Itu berarti pertanda akan datangnya hari kiamat dan tidak ada jarak lagi. Para ilmuwan tidak sulit menjelaskan bagaimana matahari bisa muncul dari sebelah barat. Karena mereka menggunakan teori bahwa bumi bergerak, beredar mengikuti porosnya pada rotari tertentu dengan kecepatan dan kekuatan tertentu. Ketika perputaran itu berlangsung terus-menerus, maka muncullah anti klimaks. Pada saat itu berbalik arah. Kalau tadi berputar ke kanan, maka saat ini berputar ke kiri. Kalau sekarang berputar dari timur ke barat, nanti pada saat-saat tertentu muncul anti klimaks. Pada habis tekanan putarannya, maka dia akan berbalik berputar dari barat ke timur. Itulah yang dimaksud dengan kiamat. Terjadi putaran berbalik. Para ilmuwan percaya akan terjadi hari kiamat. Sekalipun mereka tidak percaya kepada rukun-rukun iman yang lain. Nah, ilmuwan saja percaya. Saintis, urung carung, walaupun mereka tidak beragama. Konon lagi dengan kita yang bukan ilmuwan ini. Munculnya matahari dari sebelah barat itu menandai anti klimaks kehidupan di dunia. Sama seperti ketika kita melakukan gerakan-gerakan tertentu, di mana ketika orang yang melakukan gerakan-gerakan itu memiliki keterbatasan-keterbatasan, setelah dia puncak gerakan telah dia lakukan pada saat tertentu, maka gerakannya terhenti, lalu muncul anti klimaks. Bumi adalah makhluk, matahari, alam semesta, semua ini ciptaan. Semua ciptaan itu memiliki keterbatasan-keterbatasan. Bumi dan segala alam semesta ini diberikan kemampuan oleh Allah untuk bergerak, untuk beraktivitas. Tetapi semua benda jagat raya ini adalah makhluk memiliki keterbatasan. Ketika gerakan-gerakan mereka lakukan itu pada tahap tertentu mencapai titik batas kemampuan mereka bergerak, maka mereka tak mampu lagi bergerak. Itulah namanya kiamat. Dan itu bisa dalam bentuk anti klimaks. Kalau tadi bergerak ke depan, ini harus bergerak ke belakang. Kalau tadi berputar ke kanan, ini harus berputar ke kiri. Lagi tanya putar suwi, ada baling-baling. Ketika kita putar baling-baling itu, kuat sekali kita putar. Tetapi sekuat apakah kekuatan kita? Baling-baling itu berputar cepat sekali. Ada saatnya, ada waktunya dia terhenti. Dan ada waktunya dia berbalik. Kalau tadi kita putar ke arah sini, ada saatnya dia berbalik, membalik. Itulah dia. Keterbatasan-keterbatasan yang ada pada jagat raya inilah yang akan mengkondisikan dunia ini kiamat. Siapa yang kondisikan itu? Allah. Itu semua sudah ada dalam perhitungan-perhitungan Allah. Sama dengan manusia. Kita memiliki kekuatan-kekuatan tertentu untuk melakukan sesuatu. Tetapi ada saatnya kekuatan-kekuatan itu berkurang sampai habis. Begitu habis kekuatan kita, itulah kiamat bagi kita. Kita sudah pernah bahas ini secara logis. Kematian itu adalah kiamat perorangan. Jantung berhenti berdetak. Macam-macam semuanya terhenti. Kenapa semua itu terhenti? Karena itu terbatas. Itu ciptaan Allah, jantung ciptaan Allah. Telah diberikan kekuatan tertentu. Tidak mungkin kekal. Maka habislah masa gerakan-gerakannya. Inilah
Matahari terbit dari barat. Itu bermakna peredaran rotasi bumi telah berhenti. Ini cara ilmuwan memahami ini. Bagi kita orang yang bertauhid, bagi kita yang telah mengimani rukun-rukun iman yang lain, sangat mudah memahami ini. Sangat mudah mengimani ini. Bukankah kita percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, percaya kepada apa yang disampaikan Allah, percaya kepada apa yang disampaikan Rasul? Tetapi terkadang kita ingin lebih jelas, ingin pengetahuan lebih detail, ingin pemahaman lebih mendalam. Tidak hanya cukup percaya kepada apa yang telah disampaikan kepada kita. Kita ingin tahu bagaimana bentuk penalarannya. Kita ingin tahu bagaimana bentuk dalilnya. Maka beginilah dia. Salah satu bentuk penalaran. Mengapa kiamat itu sesuatu yang sangat-sangat pasti. Mengapa matahari muncul dari arah barat itu bukan sesuatu dongeng. Bukan sesuatu yang fiktif. Bukan khayalan. Bukan rekaan. Ini bukan untuk menakut-nakuti. Tapi ini untuk menyampaikan bahwa ini memang benar terjadi. Apakah orang akan takut? Silakan untuk takut. Apakah orang tidak takut? Bahaya gede. Karena urusan gede. Tapi inilah sesuatu yang pasti terjadi. Dan harus dipahami dengan pemahaman penalaran. Lalu dipahami dengan penuh keyakinan. Keyakinan yang didasari pada pemahaman biasanya akan lebih kuat dibandingkan keyakinan yang tidak didasari pada pemahaman yang memadai. Pemahaman yang tidak berlanjut pada keyakinan juga pemahaman yang akan menjadi sia-sia. Banyak orang tahu nepotisme itu tidak benar, kronisme itu tidak benar, korupsi itu tidak benar. Orang tahu. Tapi karena pemahaman tidak berlanjut kepada keyakinan, maka pemahaman itu sangat-sangat semu. Semua orang tahu bahwa salat itu wajib. Orang Islam tak ada lagi yang tak paham bahwa salat itu wajib. Tapi begitu banyak orang yang meninggalkan salat. Tidak mengetahui dalilnya kenapa salat itu wajib. Tapi ada orang alim, ada guru besar, tapi juga tinggal salat. Ya, pemahaman tidak berlanjut kepada keyakinan. Hari kiamat juga begitu. Munculnya matahari dari sebelah barat, itu informasi yang disampaikan oleh Rasulullah. Kita yakini itu. Tapi kita ingin keyakinan itu kita dasarkan atas pemahaman. Lalu pemahaman berbalik kepada keyakinan. Selanjutnya, wa nuzula Isa bin Maryam. Salah satu tanda kiamat adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam. Ini sudah kita bahas minggu yang lalu. Wa Ya'juj wa Ma'juj. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Apakah Ya'juj dan Ma'juj ini? Ada beberapa gambaran tentang Ya'juj dan Ma'juj di dalam Al-Quran dan dalam tafsiran para ulama. Ya'juj Ma'juj ini hampir-hampir mirip dengan kelompok makhluk, sekelompok orang yang suka menyerang, yang suka melakukan penghancuran apa yang mereka temukan. Maka Ya'juj dan Ma'juj ini juga akan muncul menjelang hari kiamat. Ada ulama yang mengatakan Ya'juj Ma'juj ini makhluk seperti manusia. Ada pula yang mengatakan makhluk dalam bentuk lain. Yang terpenting kerjaannya memang untuk menciptakan kehancuran, membunuh, menghancurkan, membakar, dan semuanya. Yang penting bagi kita adalah bahwa Ya'juj Ma'juj dalam bentuk kecil-kecilan sebenarnya sudah ada. Tetapi Ya'juj Ma'juj hakiki yang benar-benar itu baru akan datang nanti. Sama dengan Dajjal tadi. Ya'juj Ma'juj klasteri sudah ada. Tapi Ya'juj Ma'juj hakiki itu nanti akan datang menjelang hari kiamat. Ketika mereka memiliki kekuatan-kekuatan yang tak tertandingi lagi. Ketika mereka bisa menghancurkan apapun, membunuh siapapun tanpa alasan. Dan tak ada orang yang mampu membela diri dari kemampuan mereka menyerang. Nah, itulah dia. Maka kiamat akan datang. Wasalah sata khusuf. Selanjutnya adalah terjadinya 3 gerhana. Bukan 3 kali, 3 gerhana. Yang pertama, khasfun bil masyriq. Gerhana di timur, di wilayah timur. Yang kedua, wa khasfun bil maghrib. Lalu terjadi gerhana di barat. Wa khasfun bi jaziratil Arab. Sebenarnya terjadi gerhana di Jazirah Arab. Gerhana itu hilang cahaya, gerhana bulan. Hilang cahaya bulan. Bulan ada tapi tak bercahaya. 3 gerhana. Ketika terjadi gerhana di arah timur bumi, lalu gerhana di bagian barat bumi, sekali lagi
gerhana di Jazirah Arab. Itu juga tanda hari kiamat. Ada ulama ketika menjelaskan hadis ini juga mencoba memberikan pemahaman-pemahaman yang sekiranya diperlukan oleh orang-orang yang belajar. Apa pemahamannya? Khusuf, gerhana dalam bentuk hakiki, itu memang akan terjadi nanti pada hari kiamat. Tetapi ada gerhana majazi, gerhana-gerhana kecil, gerhana dalam bentuk paham, ketika redupnya sinar Islam, ketika redupnya sinar cahaya ilahi. Tetapi yang dimaksud oleh hadis ini adalah redup yang hakiki nanti, gerhana yang benar-benar akan terjadi. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, kemudian ada lagi tanda-tanda lain, insya Allah kita sambung. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah dan inayah kepada kita. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.